akan mengadakan supervisi ya, supervisi pembelajaran, coaching supervisi pembelajaran di kelas penjenengan ya. Sebelumnya kita akan melakukan observasi dulu mengenai tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran besok yang akan Bapak laksanakan. Ya, saya itu mau tujuan supaya anak itu dapat berdoa dengan benar dan lancar. Kemudian anak dapat mengetahui isi video yang akan saya setel waktu pembelajaran. Kemudian supaya anak itu dapat engklek dengan benar dengan mengambil buah alpukat yang saya angkat pada saat itu. Kemudian agar anak dapat berani menombol blender. Kemudian anak dapat membuat kolase dengan potongan daun-daun yang sudah disiapkan di kelas gitu. Kemudian agar anak dapat mengetahui susunan huruf dari kata alpukat gitu. Oke, jadi ada beberapa tujuan ya Pak yang ingin Bapak capai di pembelajaran besok pagi, dan Pak Parman mengambil tema yaitu temanya Aku Sayang Bumi dengan topik tanaman buah alpukat. Oke, kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai apa saja? Area pengembangan saya yaitu dengan kognitif, kemudian juga ada sains atau IPA, kemudian ada seninya, ada seni, kemudian ada bahasa. Ya. Untuk kognitifnya nanti yang bagaimana Pak? Kognitifnya itu saya usahakan untuk menghitung, karena pada amati itu masih ada anak yang belum lancar untuk menghitungnya, maka saya masih ulang lagi agar nanti bisa maksimal untuk bisa anak itu menghitung dengan benda langsung gitu. Ya. Lalu untuk sainsnya yaitu kita akan menombol blender itu kan. Jadi proses memblender, membuat jus. Iya, tapi ini hanya yang saya tekankan berani menombolnya. Karena ada anak itu dengan nombol itu agak kaget itu. Maka kami ulang lagi agar anak itu bisa menombol dengan ketenangan dan dengan rasa nyaman gitu. Iya. Jadi untuk kognitifnya nanti anak-anak menghitung dengan bendanya langsung, dan sainsnya itu yang ditekankan adalah keberanian menggunakan alat blender. Kemudian untuk seninya itu untuk berani untuk membuat kolase itu dengan daun itu ya, potongan daun disusun dengan rapi. Kemudian nanti akan indah gitu, karena daunnya itu akan warna-warni, ada putihnya, ada itu akan kelihatan bagus misalnya gitu. Untuk bahasanya itu kita akan menyusun itu buah alpukat itu, maka akan tahu itu mengetahui huruf-hurufnya, disusun ditempel gitu. Berarti ada 4 area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok pagi. Dan untuk strategi yang Bapak siapkan apa saja? Ya, saya sudah berusaha untuk menyusun RPPH itu atau modul ajar itu dengan sesuai dengan tema yang ada pada waktu itu. Kemudian yang kedua, menyusun kegiatan agar menarik dan berdiferensiasi gitu. Kemudian yang ketiga, saya itu menyiapkan alat peraga yang lebih mungkin yang besarnya, kemudian atau menariknya, sehingga nanti kegiatan itu harapan saya bisa berjalan dengan lancar dan sukses gitu. Jadi itu strateginya ada menyusun RPPH sesuai dengan tema, kemudian menyusun kegiatan yang menarik untuk anak dan sudah diusahakan untuk berdiferensiasi, kemudian menyiapkan alat peraga yang menarik untuk anak, sehingga anak nanti akan bisa belajar dengan lebih
bersemangat lagi ya Pak Parman ya. Ya, insya Allah. Oke, jadi itu ya Pak Parman, besok pagi semoga kegiatannya lancar, berjalan dengan lancar, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Parman dapat tercapai, dan kegiatan yang Bapak siapkan itu benar-benar menarik untuk anak, dan anak belajar dengan gembira, anak belajar sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Begitu, terima kasih Pak Parman. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih buat sami-sami. Doakan bisa lancar, sukses. Oke. Tangan depan, gerak. Terus belum? Siapa yang belum? Bisa melakukan. Kita hebat. Ketuanya hebat sekali. Ya. Tegak. Sikap berdoa. Doa masuk kelas. Berapa pohon alpukat yang dibawa Pak Guru? Satu ya. Ini ada apa ya ini nak? Daun ini gunanya untuk memasak bersama sinar matahari. Kalau ada sinar matahari kena daun ini dia masak, terus dikirim ke seluruh pohon, seluruh batangnya dan sebagainya. Ya, ini bisa subur. Nah, terus di sini ada apa? Di dalam tanah, di dalam. Iya, iya, iya hebat. Sekarang ayo hitung dulu. Ambil satu dibawa ke sana. Iya. Yeay. Yang kedua. Terus langsung habis. Langsung angkat. Iya. Angkat. Iya. Ambil. Angkat lagi. Hebat. Iya. 2, 3. Mas habis. Hebat sekali. Sudah mau melihat. Airnya digunting. Kalau itu dipotong. Nah, digunting, ditempelkan ya. Nah, ditempelkan di sini. Nah, ini hebat.
dari pinggir bagus ya, itu juga bagus sekali, hebat ya. Yang agak terus, nah dari pinggir-pinggir ya, hebat semua, luar biasa ya, hebat sekali. Ya, sudah, lanjutkan terus, sudah bagus sekali. Ya, sudah bagus ya, dari pinggir baru ditempel-tempel. Iya, oh, dari pinggir bagus ya, dari pinggir ya, itu dari pinggir juga ya, bagus ya. Begini ya, yang rokok ya. Oh sudah, ini mas. Ambil gelasnya. Senang apa enggak? Besok ingin lagi enggak besok? Iya. Yang kedua, siapa tadi yang bisa menghitung alpukat? Iya. Ada penambahnya. Kalau alpukat 2 ditambahi alpukat 2. Bagus sekali. Iya. Apakah anak-anak tadi waktu menambah blender bisa atau takut? Bisa. Ya. Berani ya? Tombol 1 dengan tombol 2 kelas mana putarnya? 2. Oh ya, kalau saya tetrum katanya. Ingat jauhnya. Ini pengen katanya. Anak-anak tadi tahu ya nama-nama hurufnya alpukat. Oh tahu nama apa pertama? Yang kedua. Yang ketiga. Oh tepuk tangan. Iya, karena sudah hebat kita makan dulu ya. Tangannya. Doa kifaromatil.
Selamat siang Pak Parman. Selamat siang Bu Harni. Nggih, alhamdulillah sudah terlaksana nggih Pak nggih pembelajarannya. Nah, ini saya akan melakukan observasi setelah kemarin Bapak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPPH yang sudah Bapak susun, ya. Di mana kemarin ada tujuan pembelajarannya ada beberapa, di antaranya adalah berdoa dengan benar. Kemudian Pak Parman itu kemarin memutarkan video, lalu tujuannya yaitu anak mengetahui isi dari isi video, kemudian anak bisa berjalan engklek, kemudian anak berani menekan tombol dan membuat kolase gambar serta menyusun kata menyusun huruf menjadi sebuah kata alpukat. Nah, dari pembelajaran kemarin Pak, kira-kira menurut Bapak itu dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun, yang Bapak inginkan itu bagaimana? Apakah sudah tercapai ataukah masih ada yang belum tercapai atau masih kurang atau bagaimana Pak? Alhamdulillah, menurut saya itu dari pengamatan saya, pembelajaran awal hingga pembelajaran akhir itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Anak tertarik, antusias semuanya, semua mengerjakan secara mandiri. Kemudian insya Allah hasilnya itu pengamatan saya 90% itu Masya Allah anak sudah berhasil, bisa melaksanakan kegiatan dengan senang hati, dengan rukun dan lain sebagainya. Namun demikian saya mengakui masih ada beberapa anak, catatan saya itu masih perlu ada istilah itu motivasi lagi gitu Bu. Jadi belum sesempurna mungkin seperti yang kita harapkan, tapi masih ada beberapa anak yang masih perlu dimotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Iya. Jadi secara garis besar sudah tercapai ya Pak tujuan pembelajarannya, dan untuk ada beberapa anak itu tadi Pak Parman mengajukan solusi bagi anak yang belum bisa mencapai, itu salah satunya dengan memberi motivasi kepada mereka supaya bisa lebih semangat dalam belajar. Nah, selain itu kira-kira untuk mengatasi anak yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran selain diberi motivasi, itu apa Pak kira-kira? Ya, saya akan membuat alat peraga lagi yang lebih menarik Bu, menantang kepada anak itu lebih, karena anak itu kadang-kadang ada kebosanan Bu, mungkin sudah tahu di HP atau di apa itu, akhirnya agak menjadi bosan, maka kita harus mengejar lebih tinggi lagi, lebih menantang lagi untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Iya, jadi itu Pak Suparman sudah mengajukan 2 solusi untuk mengatasi anak yang sekiranya dia belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu dengan memberi motivasi. Dan Pak Parman juga berusaha untuk membuat alat peraga, menyiapkan alat peraga yang membuat anak itu lebih menarik untuk belajar. Oke, setelah itu untuk rencana tindak lanjut dari Pak Suparman apa ya? Ya, insya Allah saya itu akan konsisten untuk dalam membuat kegiatan itu yang menantang, kemudian yang lebih menarik lagi bagi anak tersebut. Kemudian yang kedua itu kita akan membuat suasana kelas menjadi menjadi lebih nyaman untuk kegiatan dalam bermain tersebut. Dan kalau perlu kita juga akan ajak keluar untuk lebih bebas atau luasa. Kemudian melakukan evaluasi Bu. Kita merasa kalau kita melakukan kegiatan perlunya kita menilai untuk mengevaluasi diri kita atau melakukan refleksi kepada anak. Seberapa anak yang kemampuan saya sudah saya sampaikan pada tadi, sejauh mana dikuasai oleh anak. Kemudian tentunya kita akan ada kurangnya Bu, maka kita akan meningkatkan atau menambah lagi kekurangan saya agar menjadi lebih baik lagi pembelajarannya seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Parman. Insya Allah apa yang sudah Pak Parman laksanakan itu sudah memenuhi kriteria ya. Jadi sudah pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Pak Parman sudah menyiapkan apa? Itu tadi ada diferensiasi konten, ada produk dan prosesnya. Kemudian Pak Parman juga sudah menyiapkan untuk anak yang gaya belajarnya tentang visual, kemudian kinestetik dengan cara engklek tadi, dan audiovisual dengan Pak Parman memutarkan video. Nah itu sudah termasuk berdiferensiasi ya. Semoga Pak Parman kedepannya konsisten ya dalam melakukan pembelajaran seperti ini, dan itu apa ya, biar anak lebih tertarik lagi dalam belajar, mereka bersemangat belajar sehingga apa tujuan pembelajaran yang ingin kita laksanakan itu dapat tercapai. Begitu. Ya. Oke, sampai jumpa lagi besok kapan lagi ya Pak ya. Semoga kita semakin sukses. Terima kasih Pak Starman. Terima kasih Bu Arni. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam Pak Parman. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Parman. Bagaimana kabar Pak Parman hari ini? Alhamdulillah Tuhan Tuhan saya sehat, selamat, tidak ada halangan apa-apa. Iya. Kami mengharap juga Tuhan selamat sehat ya. Amin Pak Parman, terima kasih sudah mendoakan saya. Oh iya Pak Parman, kemarin itu penjenengan kok kirim WA kepada saya, katanya ada yang mau diskusikan. Ada apa ya Pak ya? Nah, saya itu ada sedikit permasalahan Iya. itu tentang anak didik, sehingga hati saya itu agak galau karena permasalahan itu belum bisa saya atasi. Iya. Oke, Nanti, jadi mau diskusi soal permasalahan anak. ya, Oke, dengan senang hati Pak, saya akan mencoba membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Parman. ini begini Bu Arni, pikiran saya itu agak galau karena agak rumit bagi saya. Iya. Saya mungkin Bu Arni ada waktu sebentar untuk meluangkan waktu untuk saya untuk mengatakan diskusi. Iya Pak. Siap-siap atau sekarang aja kita mulai diskusinya. Kebetulan ini waktunya sedang luang saya. Oke, silakan Pak. Oke. Dari diskusi kita ini nanti kira-kira apa yang ingin didapatkan oleh Pak Parman? Ya, saya itu ingin permasalahan dapat diselesaikan, teratasi dengan baik, dengan bijaksana, sehingga nanti anak kita itu ada perubahan yang masya Allah bisa membaik atau bisa diselesaikan dengan masalah-masalah saya. Oh iya, gitu ya Pak ya. Nah memangnya ada masalah apa tuh Pak yang sedang dialami di kelas atau di kelas nih itu permasalahannya? Oh iya, masalahnya apa Pak? Permasalahan saya itu anak itu suka ngompol, nah, dengan tidak bicara tiba-tiba ngompol gitu saja. Oh, jadi anak itu dia itu tidak berani mator sama guru atau bagaimana atau memang itu sudah kebiasaannya? Itu nak saya amati itu kemungkinan itu anak itu di samping takut mungkin belajar dengan guru, mungkin itu waktu kecilnya itu atau bayinya itu sering memakai pampers, sehingga anak itu mungkin ya karena pemakai pampers mungkin dia biasa ya Bu, kencing di mana-mana. Mungkin seperti itu. Iya. Oh jadi itu ya mungkin penyebabnya si anak itu karena di waktu kecilnya itu orang tuanya itu sering membiasakan memakaikan pampers nih Pak nih. Nah kira-kira dari penyebab itu, masalah itu yang sudah Bapak ketahui, langkah apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kira-kira Bapak sudah punya ide atau gagasan seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin saya itu punya ide
Jadi yang pertama itu saya menginginkan untuk mendapatkan informasi dari orang tua dulu. Iya. Kalau sudah jelas mungkin saya lanjutkan ya Bu. Iya. Saya lanjutkan itu misalnya benar-benar itu takut atau suka ngompol, Iya. maka saya ada langkah yang pertama itu pengen itu saya bawa anak itu mungkin ke kamar mandi atau depan kamar mandi, akan saya jelaskan Bu bahwa kamar mandi itu adalah tempat yang cocok, yang pas untuk anak untuk kencing di situ. Dan saya akan jelaskan pula bagaimana anak itu kalau kencingnya itu sembarangan, itu mungkin akibatnya itu makin kelas akan berbau. Mungkin kalau kencing di mana-mana juga mungkin anak itu akan membawa suasana kebersihan atau bau di kelas itu atau di luar kelas itu akan membawa bau yang sengat yang mungkin tidak menyenangkan teman-teman kita, sehingga perbuatan itu akan saya terangkan tidak baik kalau itu kencingnya di sembarang tempat. Maka yang paling cocok harapan saya itu anak itu bisa nanti terbiasa kencing di WC. Iya, oh iya, bagus sekali itu Pak. Langkah awal yang ingin Bapak laksanakan yaitu pertama mendekati orang tua dulu. Jadi mencari informasi dari orang tua. Kemudian yang kedua Bapak juga akan mendekati anak dengan cara tadi ya, membawa anak ke kamar mandi, menjelaskan bagaimana tata cara pipis yang bagus, di mana tempat yang benar untuk melakukan pipis, bukan di kelas tapi harus di kamar mandi. Kemudian juga menjelaskan bahwa pipis di kelas itu akan menyebabkan bau yang tidak sedap untuk anak-anak yang lain, seperti itu ya Pak ya. Kemudian selain langkah-langkah itu apa masih ada lagi yang kira-kira yang membuat masalah itu benar-benar bisa selesai seperti itu dan bisa membuat anak itu terbiasa dengan pipis di kamar mandi seperti itu. Jadi tidak sembarangan lagi pipisnya. Bagaimana Pak? Apa masih ada solusi yang lain yang bisa Bapak lakukan? Ya, insya Allah saya juga akan menerangkan perbuatan baik atau tentang perbuatan buruk. Yaitu masalah kalau kencing di kelas, tidak bicara itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena akan merugikan dirinya sendiri. Di samping dia itu istilahnya itu mampu kencing di celana, akibatnya akan bajunya atau celana itu basah dan berbau sehingga mengganggu temannya. Itu akan saya sampaikan kepada anak-anak sehingga nanti bisa agak membedakan perbuatan mana yang baik juga mana yang buruk gitu. Mantap Pak Tarman. Jadi selain itu Bapak juga akan menjelaskan bahwa pipis sembarangan itu merupakan perbuatan yang kurang baik ya. Jadi teman-teman yang lain juga jadi paham bahwa pipis sembarangan itu tidak benar. Oke. Oke Pak Tarman, tadi kan sudah sudah mengutarakan beberapa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Langkah kedua yaitu Bapak akan menjelaskan mana perbuatan yang baik dan benar. Kira-kira selain dua langkah tadi, apa masih ada yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya punya pikiran begini, mungkin akan saya jelaskan kepada anak itu kalau punya istilah dia akan kencing supaya berani untuk mengatakan bicara. Karena nanti kalau tidak berani mengatakan mungkin akibatnya tadi anak itu akan ngompol. Jadi harus berani waktu dia terasa kencing itu supaya berani mengatakan kepada guru supaya dia itu ingin minta bantuan atau ingin mengantarkan atau akan berangkat ke wisata sendiri dengan catatan dia sudah berani untuk mengatakan Pak saya ingin kencing misalnya seperti itu. Oh iya, benar sekali ya Pak ya.
Bagus. Langkah yang ketiga yaitu membiasakan anak untuk berani mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan sesuatu yang ada di pikirannya. Misalnya seperti tadi, ketika mau pipis atau mau kencing itu dibiasakan anak untuk berani mengatakan keinginannya itu apa. Jangan sampai anak itu takut kepada kita. Hebat, bagus Pak Parman. Okay. Itu merupakan salah satu solusi yang bisa Bapak lakukan. Kemudian masih ada solusi lain kira-kira Bapak yang bisa Bapak lakukan selain tadi pendekatan ke orang tua, kemudian menjelaskan perbuatan baik dan buruk kepada anak, kemudian membiasakan anak untuk berani mengatakan kepada guru, nggih. Kalau tidak berani dibiasakan terus. Nah, begitu nggih Pak nggih. Jadi solusinya Pak Parman sudah hebat. Atau mungkin masih ada solusi yang lain lagi? Iya, saya juga punya rencana itu kepada anak-anak itu, saya ingin selalu bertanya, Bu. Oh Selalu bertanya kepada anak, misalnya berapa menit, siapa yang ingin pipis, siapa yang ingin kencing. Insya Allah dengan demikian itu anak yang tadinya menahan itu karena ada permintaan pertanyaan dari guru, diharapkan itu anak itu bisa menjawab, mungkin saya Pak Guru, sehingga dengan jawaban tadi saya akan, anak itu insya Allah akan saya persilakan untuk WC gitu. Wah, bagus nih Pak. Langkah keempat, Bapak ini akan melakukan menanyakan setiap beberapa menit. Kemudian Bapak mengajukan pertanyaan kepada anak, siapa yang kira-kira ingin ke kamar mandi atau bagaimana. Jadi itu bisa anak-anak mengutarakan apa yang ingin ia lakukan. Ya, hebat. Itu salah satu cara untuk membiasakan anak berani mengungkapkan apa yang ia rasakan. Oke, itu sudah ada 4 solusi. Kira-kira masih ada yang lebih itu lagi nggak, solusi yang ingin Bapak lakukan? Begini Bu, mungkin juga akan mendorong Bu. Nanti apabila ada yang anak berani, sudah ngatur sama gurunya, Pak saya berani, saya ingin kencing sendiri, misal begitu, akan saya beri motivasi dengan dorongan itu di alam itu Bu. Sudah hebat ini. Hebat. Sudah berani ngatur sama Pak Guru. Seperti itu. Iya, apresiasi. Iya, memberikan apresiasi ya. Itu juga Pak, penting gitu. Penting memberikan apresiasi kepada anak itu juga penting. Jadi itu bisa memotivasi kepada anak juga. Bagus nggih. Ada solusi yang kelima, Bapak akan memberikan apresiasi kepada anak. Kira-kira masih ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Ayo. Saya gitu Bu, misalnya yaitu terserah istilahnya untuk mendorong, untuk mengamati hariannya Bu. Perkembangannya dari hari ke hari, perkembangan seperti apa. Kalau ada kenaikan, mungkin dulu ada berapa orang yang berani, ada tambahan-tambahan, mungkin saya anggap itu bisa berhasil. Tapi kalau belum ya nanti akan saya tanyakan kepada guru. Nggih Pak Parman, itu nggih, langkah-langkahnya Pak Parman sudah bagus. Pak Parman sudah mengutarakan solusi yang bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Parman. Nah, langkah selanjutnya Pak Parman, kira-kira dari langkah-langkah Pak Parman, solusi-solusi yang ingin Bapak lakukan itu, kapan Bapak akan melaksanakannya? Ya, saya usahakan untuk segera ya Bu, untuk praktekkan dari satu persatu. Nanti juga akan saya evaluasi, ini ada perkembangan, ini belum, ada kemajuan sebagainya. Segera saja Bu, karena masalah ini, Masya Allah, kalau memang kencing di dalam kelas itu luar biasa, anak-anak juga akan kacau gitu Bu, karena semua anak itu mitut irung ya kan, seperti itu. Leres. Dan anak dikucilkan dan sebagainya, kasihan juga itu. Nah, kalau segera saja ya Bu, insya Allah. Kira-kira menurut Bapak nanti indikator ketercapaiannya seperti apa? Kalau menurut Pak Parman itu bahwa masalah Bapak itu sudah teratasi, itu indikatornya seperti apa? Nah, indikator saya katanya berhasil itu semua anak
itu dari TK kelompok B ini Iya. Bu, saya harapkan sudah pipis itu di tempatnya. Oh Itu di iya. kampus yang saya ingin Iya, sampai, iya, sehingga iya. nanti di SD-nya itu sudah tidak ada seperti TK Bu, Iya. sudah bisa mandiri lebih bagus dan Iya. sebagainya gitu. Oke, itu adalah indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Parman nggih. Kemudian selain itu kira-kira apa Bapak butuh dukungan siapa untuk mengerjakan ini nggih, langkah-langkah untuk membiasakan anak supaya tidak kencing lagi di kelas itu Bapak butuh bantuan atau dukungan enggak itu? Ya butuh sekali Bu, butuh sekali. Misalnya saya itu butuh dukungan dari semua guru-guru yang ada Iya. di sekolah ini, saling kita untuk bekerja sama, Iya. terutama teman yang ada di kelas, Iya. juga dengan orang tua, selalu kita informasikan perkembangan anak itu sehingga nanti dari rumah itu ada pembimbingan, mungkin ada masukan dari ke anaknya, nanti pipis matur sama Pak Guru ya, misalnya Iya. seperti itu, sehingga nanti di sekolah itu Masya Allah sudah ada gambaran. Iya. Kalau ingin pipis, matur Pak Guru, kemudian berani ke WC gitu. Oh iya, jadi Pak Parman untuk mencapai atau melaksanakan langkah-langkah tadi, Pak Parman butuh bantuan baik dari rekan atau teman sejawat di sekolah, kemudian ada kerjasama dari anak sendiri juga, kemudian juga kerjasama dengan orang tua itu nih. Jadi butuh bantuan itu. Oke Pak Parman, tadi sudah itu nih bahwa Pak Parman membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak. Semoga apa yang ingin Bapak inginkan atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu tadi semoga segera terlaksana dan permasalahannya segera terselesaikan. Amin Bu Hani, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Nggih Pak, sami-sami. Dengan pembahasan tadi sudah di hati saya sudah terasa blong Bu. Iya. Ada gambaran, ada dorongan dari teman-teman. Mudah-mudahan nantinya setelah itu terlaksanakan dan dapat berhasil dengan baik, mohon doanya. Amin. Saya dukung Pak. Pasti saya dukung. Terima kasih Pak Parman karena sudah meminta saya menjadi teman curhat nggih. Semoga kedepannya Pak Parman lebih sukses lagi, lebih hebat lagi. Terima kasih Pak Parman. Selamat bekerja. Semoga berhasil. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami Pak Parman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.